Wait, 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 wait. Get up, get up. Get up, YouTube, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriah dari kelas 6 R1A. Ingin menerangkan tentang konsep fikih dan sejarah perkembangannya. Oke, untuk KD materi ini 1.1 menghayati kesempurnaan ajaran Islam melalui aturan fikih yang komprehensif. Selanjutnya 2.1 mengamalkan sikap patuh dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. 3.1 menganalisis konsep fikih dan sejarah perkembangannya. Yang terakhir 4.1 mengkomunikasikan hasil analisis konsep fikih dan sejarah perkembangannya. Selanjutnya indikator pencapaiannya yaitu peserta didik mampu meyakini kesempurnaan ajaran Islam melalui aturan fikih yang komprehensif, menyebarluaskan kesempurnaan ajaran Islam melalui aturan fikih yang komprehensif. Selanjutnya menjadi teladan sikap patuh dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya memelihara sikap patuh dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Mengkorelasikan konsep fikih dan sejarah perkembangannya. Selanjutnya mendeteksi konsep fikih dan sejarah perkembangannya. Terus menulis laporan hasil analisis konsep fikih dan sejarah perkembangannya. Kemudian mempresentasikan hasil analisis konsep fikih dan sejarah perkembangannya. Selanjutnya bisa dilihat peta konsepnya. Di situ ada yang pertama konsep fikih dalam Islam, yang kedua ruang lingkup fikih, yang ketiga periodisasi perkembangan ilmu fikih. Oke, kita masuk ke materinya ya teman-teman. Yang pertama itu konsep fikih dalam Islam. Dari pengertian dulu, pengertian fikih secara bahasa yaitu fikih berasal dari kata fiqhun yang berarti pemahaman mendalam yang mengandalkan potensi akal. Ini merupakan salah satu bidang ilmu dalam Islam yang membahas hukum-hukum terkait dengan kehidupan manusia, baik individu maupun dalam bermasyarakat. Selanjutnya definisi fikih menurut para imam. Di sini saya mengambil dua imam ya teman-teman. Yang pertama itu Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa fikih sebagai pengetahuan tentang hak dan kewajiban manusia. Sedangkan Imam Syafi'i mendefinisikan fikih dengan ilmu tentang hukum syariah yang berdasarkan dalil-dalilnya. Selanjutnya definisi fikih oleh ulama usul fikih dan definisi fikih oleh para fuqaha. Nah, fikih adalah ilmu yang menggunakan metode-metode tertentu seperti qiyas dan ihtisan. Ini juga mencakup hukum-hukum syariah yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah, serta diperoleh melalui dalil-dalil tafsili atau terperinci. Sedangkan definisi fikih oleh para fuqaha yaitu fikih adalah kumpulan hukum yang disyariatkan dalam Islam, baik yang bersifat pokok maupun cabang. Dalam hal ini, kalangan fuqaha membaginya menjadi dua pengertian, yakni yang pertama, memelihara hukum furu' atau hukum keagamaan yang tidak pokok secara mutlak atau seluruhnya atau sebagiannya gitu. Yang kedua, materi hukum itu sendiri, baik yang bersifat qat'i maupun yang bersifat zanni. Selanjutnya, ruang lingkup fikih. Ruang lingkup fikih yang pertama, hukum-hukum amaliyah, yaitu meliputi hukum wajib, sunnah, hukum mubah, hukum makruh, dan haram yang harus diterapkan oleh setiap mukallaf atau orang yang telah dibebani tanggung jawab dalam Islam. Yang kedua, objek pembicaraan, yaitu termasuk hukum-hukum yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah atau ibadah, dan muamalah, yaitu hubungan sosial, hukum pernikahan dan hukum perdata. Selanjutnya periode perkembangan fikih. Di sini ada 4 periode ya teman-teman. Yang pertama periode Nabi Muhammad SAW.
dibagi menjadi periode Makkah dan periode Madinah, di mana hukum Islam mulai berkembang berdasarkan wahyu. Yang kedua, periode sahabat. Setelah wafatnya Nabi, periode sahabat ini ditandai dengan penafsiran hukum oleh para sahabat dan ijtihad mereka dalam masalah yang tidak ada nasnya. Yang ketiga, periode tadwin. Periode tadwin ini masa pembukuan dan penyempurnaan fikih, terutama pada masa Daulah Abbasiyah. Yang terakhir, periode taklid. Jadi periode ini tuh masa di mana semangat berijtihad menurun dan munculnya sikap taklid yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti keterbelengguan akal pikiran dan merajalelanya hidup materialistik. Oke, selanjutnya ibadah dan karakteristiknya. Pengertian ibadah yaitu terdiri dari 4 makna dalam bahasa, yaitu taat, tunduk, hina, dan pengabdian. Dalam Al-Quran berarti patuh, tunduk, mengikuti, menurut, dan doa. Secara luasnya, ibadah dan karakteristiknya itu artinya segala yang dicintai dan diridhoi Allah gitu. Yang terakhir, menurut ulama fikih, semua pekerjaan untuk memperoleh ridho dan pahala dari Allah. Oke, selanjutnya macam-macam ibadah. Ada 2 macam ibadah. Yang pertama, ibadah mahdhoh. Ibadah mahdhoh yaitu ibadah yang khusus berbentuk praktek atau perbuatan yang menghubungkan antara hamba dan Allah Subhanahu wa taala melalui cara yang telah ditentukan dan diatur atau dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, pelaksanaan dan bentuk ibadah ini sangat ketat, yakni harus sesuai dengan contoh dari Rasulullah SAW, seperti contohnya sholat, zakat, puasa, dan haji. Yang kedua itu ibadah ghairu mahdhoh. Ibadah ini yaitu ibadah umum berbentuk hubungan antara manusia dan manusia dengan alam yang memiliki nilai ibadah. Ibadah ini tidak ditentukan cara dan syarat secara detail, diserahkan kepada manusia sendiri. Islam hanya memberi perintah atau anjuran dan prinsip-prinsip umum saja, misalnya menolong fakir miskin, mencari nafkah, bertetangga, bernegara, tolong-menolong, dan lain-lain. Oke, selanjutnya prinsip-prinsip ibadah dalam Islam. Niat hanya kepada Allah, tulus tanpa tendensi lain. Selanjutnya Rasulullah sebagai teladan. Terus batas waktu yang ditentukan. Selanjutnya dibangun atas kecintaan, ketundukan, ketakutan, dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, keseimbangan antara dunia dan akhirat. Oke, materi yang terakhir itu keterkaitan ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Ibadah dalam Islam menempati posisi yang paling utama dan menjadi titik sentral seluruh aktivitas manusia. Sehingga apa saja yang dilakukan oleh manusia bisa bernilai ibadah, namun tergantung pada niatnya masing-masing. Maka dapat dikatakan bahwa aktivitas manusia dapat bernilai ganda, yaitu bernilai material dan bersifat spiritual. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.